Umpama dibalik, umpama suaminya udah nabung nih, mau berangkat umroh. Tapi punten, istri mungkin nggak melepas, nggak ngizinin di rumah umpama. Karena ada kebutuhan anak buat sekolah. Jadi sang suami jangan banyak nuntut ke istri, Ya. istrinya pun seperti itu ya. Tahu diri, gimana kita? Oke, kalau begitu. Ada tanya lagi, sudah cukup? Nih ibu-ibu udah mau pengen nanya juga. Sekarang saatnya bertanya deh, siapa yang mau nanya? Yang ini, ibu. Sini. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Nama saya Eni dari Bandung Kempling Tegal. Ya, monggo. Cek, Bu ngono. Eni. Tanya mama. Tanya mama ya. Yeay. Saya punya suami. Saya bekerja sendiri. Masih kecil udah punya suami. Ipan karunya sih. Saya bekerja sendiri. Nah, uang saya dikumpulin untuk umroh nyate. Nyate buat umroh, nyate. Terus? Lantas suami saya nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh umroh karena masih ada yang kekurangan di rumah gitu. Oh, padahal udah ngumpulin uangnya buat umroh. Udah kekumpul kata suami nggak usah buat umroh lah, buat kebutuhan lain gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, Tidak boleh umroh. Saya tanya, punten, yang buat Anda maksud di rumah masih ada kekurangan itu apa? uangnya kata suami buat apa? Ya buat betulin rumah gitu loh. Emang rumahnya rusak banget? Ya enggak sih. Anda silahkan berangkat umroh walaupun suami tidak mengizinkan. Umroh perintah Allah. Wa timul hajja wal umrota lillah. Suami melarang, nggak ada urusan. Anda tidak berdosa, berangkat. Tapi uangnya sudah habis. Masih ada. Kalau suaminya paham agama, berangkat yang Gini, nggak aku mau haji, mau Tadi. umroh. Aku sama tapi istri anakku misalnya pertimbangan ada keleleran. Aku mesti nafkah. Kalau uangnya sudah habis, mau ngapain nanya? Masih ada. Masih ada. Saran saya, Anda berangkat umroh. Di sana Anda berdoa, semoga suami Anda sadar. Karena perintah haji, perintah umroh bukan perintah dari suami, tapi perintah Allah. Salatun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Haji, umroh perintah Allah. Walaupun suami Anda melarang, Anda berangkat tidak berdosa. Ya. Karena mendahulukan perintah Allah. Ya. Kalau enggak boleh tuh kipas angin-angin ya, Ma. Apaan? Kipas angin-angin satu lepas dari yang lain ya, Ma. Naon cen apaan? Katanya kalau nggak boleh kipas angin-angin, mendingan cari yang lain katanya mah. Satu lepas dari yang lain. Satu lepas cari yang lain. Ada kipas angin-angin, satu lepas cari yang lain. La ilaha illallah. Bilang aja pengen tukar tambah. Dasar ya. Aneh gua mah. Ini kecil-kecil cabai rawit nih mah gini mah. Loba kahayang. Oke. Bu, punten ya saran saya. Nggak usah mikirin yang itu deh. Sekarang berangkat dulu deh. Ya. Ya. Oke. Segera berangkat, lebih baik ada berdoa. Allah berjanji siapa yang berangkat haji, berangkat umroh. Kalau nikah ikhlas karena Allah, ongkosnya diganti. Insyaallah amin. Ya, sudah cukup. Adek udah cukup. Terima kasih, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Salim ke nenek. Salim ke nenek. Salim ke nenek, pinter. Mani gaya, pakai halis. Iya, Dia aja yang di TV nggak pakai alis. bener. Iya ampun. Ini bener ya.
dandan terlalu menor gitu tuh. Kecil, ini kecil-kecil menor. Berangkat ya. Insya Allah berangkat ya, berangkat ya. Ini herang. Makasih ya. Oke. Duduk, Ya. duduk. Udah mimi cucu. Udah. Iban ke sebelum. Oke. Ah, Lanjut ya, lanjut ya. Siapa lagi mau nanya? Bapak mau bapak. Sini. kalau nanya Mama Dede tadi tuh Bang. Ma, izin punten. Kalau tadi kan kalau itu perintah agama. Kalau umroh suami nggak ngizinin mungkin tapi dia udah nabung apa berangkat. Ya. Karena memang mau umroh kan. Ya. Umpama dibalik, umpama suaminya udah nabung nih mau berangkat umroh. Tapi punten istri mungkin nggak melepas, nggak ngizinin di rumah umpama. Karena ada kebutuhan anak buat sekolah, belanja di dapur masih ada yang mesti kurang. Itu suami tetap berangkat. Ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma yaridu lahu. Segera kalian tunaikan haji dan umroh. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada halangan yang merintangi. Mengpeng duitna aya, kumpul, berangkat. Anak waktu kuliah, mah rezekina ada. Lu nyari lagi, tahu Riko. Tahu. Tuh berhitungan. Berarti tetap berangkat tuh. Ya, emang lu belum pernah berangkat? Udah mah, udah. Alhamdulillah. Kita berdua malah. Udah berdua malah. Ya. Sama tiga ya ajakin. Amin. Iya, amin. Ma, ada Arya Saloka mau nanya. Iban. Arya Saloka. Ma, Saya kirain Raffi Ahmad. Ada Saloka. Kembarannya. oke. Coba. Di depan dikit. Ayo Arya. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih? Perkenalkan, nama saya Untung Gatot Prasetyo Untung Gatot. dari Paguyuban Pasar Bandung Kimpling. Nanya mah, Yuk. Tanya mama yuk. tanya mama yuk. Yuk. Begini mah, saya mau tanya. Pak, mau nanya dulu. Gigi bawah udah nggak ada. Habis. Udah ompong. Udah. Udah ompong. Dari sini gigi Iya, nggak ada ompong. Ipan tahu. Kalau orang ompong sampai kapanpun gak akan bau jigong. Orang yang bau jigong yang ada giginya. Ini yang nggak ada bawah doang, atas masih ada. Monggo. Maaf Pak, saya mau nanya. Untuk cara mendidik anak, saya dengan istri, saya sudah berusaha semaksimal mungkin itu mendidik anak supaya anak itu bisa baik dalam pergaulan maupun dalam agamanya. Terus terang aja, anak saya itu sering ngelut, Mak. Umur berapa anaknya? Umur 17 tahun, Pak. Jadi SMP telat lah. Kita berarti waktu di SD itu ada kendala. Jadi ada gangguan dari sejenis apalah. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya alhamdulillah. Bentar, kendala dalam kesehatan atau dalam ekonomi? Kejiwaan, Pak. Udah kejiwaan anaknya. Kejiwaan. Makanya sekolahnya sempat berhenti dulu. Iya. Baru lanjut. Iya. Sekarang usia 17 tahun. Iya, kelas Oke. 3 SMP. Oke. Itu anak itu susah sekali, Mas. Jadi seringnya itu kadang nggak berangkat. Sampai beberapa bulan tuh nggak berangkat. Sampai saya sendiri tuh malu dengan bapak ibu gurunya. Maksud Anda dari rumah berangkat sekolah tapi nggak nyampe sekolah? Atau Sampai, Pak. Maksud saya, dia nggak berangkat sama sekali. di Pak. rumah jadinya? Di rumah. Oh. Sampai gurunya tuh negur datang ke rumah. Jadi besok berangkat, kadang nggak berangkat. Ya, terus Dari terang aja. dulu kecil atau baru tumben sekarang? Dari mulai SMP, Mas. Kenapa katanya? Apa diolok-olok di sekolahnya? Sama sekali enggak, Pak. Jadi gini, seringnya kan saya kan sering berangkat keluar kota, Pak. Istilahnya itu mungkin dia sering ngikut atau tadinya mau ikut atau enggak itu kadang Sering Anda bawa keluar kota? pernah Mas, 1 kali. Oke. untuk ziarah Berapa atau hari apa. kalau keluar kota? Kalau luar kota cuma 2 hari, Mas. Oke, terus? Nah, kendalanya itu dia tuh ngeluh sampai gurunya datang ke rumah saya, sampai dia tuh kenaikan kelas itu ada persyaratannya, Om. Oke, intinya adalah semangat untuk sekolahnya menurun. Iya. Gitu ya.
Yang ditanyakan adalah Yang saya tanyakan, mudah-mudahan anak saya itu giat kembali gimana sekolah. caranya supaya Oke. supaya anak itu sekolah Oke. lagi, Mas. Orang tua punya 10 kewajiban. Cari calon ayah, calon ibu, calon anak yang baik. Sebelum campur baca doa minian basmalah. Lahir ke alam dunia azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian berikan nama yang baik. Nama merupakan doa orang tua pada anak. Cukur rambut bawaan lahir. Akekah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kemudian apa kewajiban orang tua? Hitan, laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Kemudian yang ke-8 berikan lingkungan yang baik. Yang ke-9 semenjak dini ajar tentang ibadah. Yang ke-10 berikan makanan, minuman halalan thayyibah. Apakah semua sudah dilaksanakan? Untuk nikah memang belum, Mas. Semuanya tolong perhatikan. Ada anak yang memang mendapatkan ilmunya di sekolah. Ada anak yang memang tidak suka sekolah tapi otaknya jalan. Jadi yang namanya sekolah buat cari ilmu kan. Yang namanya sekolah bisa jadi sarjana. Tapi maaf, yang namanya ilmu pengetahuan tidak semuanya diperoleh di sekolahan. Di luar pun bisa. Misalnya dengan dia kursus, dengan dia belajar sama ahlinya. Walaupun tanpa sekolah mereka punya ilmu. Punten, yang saya khawatir. Anda meninggal, istri Anda meninggal. Kalau anak kita tidak punya keahlian, mau nyari hidup dari mana? Gitu. Jadi walaupun tidak sekolah tidak masalah. Karena ilmu pengetahuan tidak semuanya diperoleh di bangku sekolah. Di luar sekolah pun selama dia punya keahlian bisa jalan kok. ya. Sekolah penting tapi keahlian juga harus dilengkapi juga. Betul. Gitu ya. Karena begini, ini kan nggak mau sekolah anaknya. Berikan ilmu pengetahuan yang di luar sekolah. Ya. Yang penting punya keahlian buat dia nyari duit karena wajib bekerja. Bercocok tanam, menjahit. Apa saja. Atau apa ya. Sesuatu bidang yang ditekuni pasti menghasilkan. Oke. Sekecil apapun. Sip. Makasih Bapak. Terima kasih, Mas. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Iya.